Selain dikenal akan keindahan dan kekayaan alam yang dimilikinya, Indonesia juga terkenal akan keanekaragaman suku bangsa, budaya, dan agama masyarakatnya. Berlandaskan pada jaminan terhadap hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, rakyat Indonesia sejatinya dapat dengan bebas dan nyaman dalam memilih dan menjalankan kehidupan beragama yang dipilihnya. Namun, pada kenyataannya, tak sedikit bagi para pemeluk agama tertentu, terlebih terhadap mereka yang digolongkan ke dalam kelompok agama minoritas, kerap mendapatkan perlakuan diskriminatif. Perlakuan diskriminatif ini tidak sebatas berasal dari elemen masyarakat, melainkan pula negara. Iya sih. Saya sendiri sih nggak pernah sih ya. Puji Tuhannya sih belum pernah ya, dan jangan sampai kesampean gitu. Gue sih pernah. Kalau jawaban gue pribadi dan gue yang gue alamin pribadi, gue sama sekali belum pernah merasa didiskriminasi. Ya, I don't know. Jadinya kalau menurut gue sih jadi miris aja sih. Di negara yang katanya Bhinneka Tunggal Ika, tapi ujung-ujungnya perlakuannya seperti ini. Sebenarnya sedih sih ya, kayak menyedihkan banget di Indonesia ada itu. Padahal jelas-jelas di undang-undang kita tuh ada kebebasan. Kayak harusnya itu tuh nggak boleh gitu. Jangan sampai seseorang merasa terancam hanya karena agama yang dia peluk. Menurut gue agak adil juga sih. Menurut gue tuh harusnya nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Karena mereka tuh punya hak untuk beragama seperti itu. Mereka memiliki hak untuk memiliki kepercayaan seperti itu gitu loh. Tanggapan gue ya perlu ada sosialisasi lebih lanjut lagi dari berbagai macam guru. Otomatis kan kalau yang namanya agama itu nggak jauh dari guru. Islam nggak jauh dari ustadz. Terus Kristen nggak jauh dari apa sih disebutnya pendeta, ya kan? Terus juga agama-agama lain juga pasti punya tokoh agamanya masing-masing. Nah, di situ peran tokoh agama memainkan perannya untuk tidak alergi terhadap agama lain. Ini bahaya nih, soalnya kalau kita udah alergi terhadap agama lain, apalagi Indonesia, yang notabene majemuk, ya nggak sih? Laporan tahunan Social Progress Imperative tahun 2020 terkait Social Progress Index yang digunakan untuk melihat kualitas kemajuan suatu negara menunjukkan rendahnya kebebasan beragama di Indonesia dengan skor 2,38 dari 4. Hal tersebut membuat Indonesia berada pada urutan ke-140 dari 163 negara pada kategori tersebut. Data tersebut kembali menegaskan bahwa pembenahan masih sangat dibutuhkan terkait hak individu, secara khusus mengenai kebebasan beragama di Indonesia. Indonesia sendiri telah memiliki dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama bagi setiap individu warga negaranya. Hal ini tertuang di dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Akan tetapi, pada pelaksanaannya masih terdapat banyak individu maupun kelompok masyarakat yang belum dapat menghargai arti hak kebebasan beragama dan implementasinya. Bahkan, negara pun kerap kali menjadi aktor di balik pelanggaran hak kebebasan beragama tersebut. Semoga kita semua tuh bisa lebih menerima satu sama lain. Harusnya juga kita sebagai masyarakat punya rasa kesadaran yang tinggi gitulah. Kalau misalkan kita tinggal di negara yang mana setiap masyarakatnya meluk agama yang berbeda-beda gitu, maksud gue. Saling toleransi aja dari rasa kesadaran itu. Orang-orang bisa jadi lebih dewasa aja sih ke depannya gitu. Karena buat apa Bhinneka Tunggal Ika kalau misalnya ada di Pancasila tapi nggak ada di diri masing-masing sih. Jadi harapan gue kita saling menjaga aja satu sama lain. Dengan saling menjaga itu kita mulai timbul rasa saling menghormati. Intinya gitu. Dan menyadari identitas kita bahwa kita ini Pancasila, Indonesia, majemuk, kita beradab, terus kita ngerasa bahwa yang namanya perbedaan itu adalah esensi dari timbulnya keindahan kehidupan. Bhinneka Tunggal Ika bukanlah sebatas semboyan. Masyarakat harus mampu tanpa pandang bulu untuk hidup dalam keberagaman. Kebebasan beragama pun tidak boleh sebatas tulisan dalam aturan. Negara harus hadir untuk menjamin ruang,
bagi setiap agama dan kepercayaan.